Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dikatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan penjara dan denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun penjara dan denda paling banyak sebanyak 5 miliar rupiah. Di tengah semangat untuk mencintai produk-produk dalam negeri, ada sentimen negatif menyatakan bahwa Indonesia adalah sarang pembajak, khususnya untuk software. Kasus ini memang sangat mencemaskan sebab aksi pembajakan di Indonesia telah merugikan negara sekitar 70-80 juta dolar AS per tahun. Bahkan yang lebih ironis, bahwa peredaran perangkat lunak Asia atau legal yang beredar di Indonesia hanya sekitar 12% saja. Sedang selebihnya merupakan produk bajakan. Hal ini bisa terus terjadi karena Indonesia punya nilai pangsa pasar software sekitar 101 juta dolar AS per tahun. Oleh karena itu, bagi para pembajak, ini merupakan surga dan didukung oleh penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut masih lemah. Sangat rasional jika pemberlakuan UU Nomor 19 Tahun 2002 menjadi sangat dilematis dari sisi konsumen. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Penggunaan bahasa pemalsuan tidak berasal dari kata meniru, tetapi itu memiliki sejarah yang paralel. Rasa untuk palsu sudah dalam kata kerja Anglo-Perancis, pemalsuan meniru. Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas. Pemalsuan adalah salah satu ancaman yang harus dibenahi oleh rekayasa keamanan. Pemalsuan pada dasarnya adalah yang bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah. Iya, saya pernah beberapa kali membeli produk bajakan. Itu sudah pasti tentu. Karena produk bajakan itu, walaupun mereka bajakan, harganya murah dan kadang beberapa ada yang berkualitas. Sebenarnya saya agak sedikit menentang dengan bajakan, cuman melihat dari faktor ekonomi saya lebih mendingan beli yang bajakan. Karena produknya tidak keluar di Indonesia secara resmi dan saya membeli yang ilegal saya. Yang seperti saya tadi bilang, saya agak sedikit tidak setuju dengan bajakan, cuman karena dikarenakan oleh faktor ekonomi, apalagi saya adalah seorang pelajar dan saya belum bisa menghasilkan uang saya sendiri, maka lebih baik jika saya membeli sesuatu yang harganya lebih murah dibandingkan mahal. Menyalahi ya, tapi mau apa lagi, saya nggak dapat posisi lain lagi. Tentu begitu banyak barang yang menjadi bajakan di sini, seperti barang-barang yang bermerek mahal dijadikan murah di negara ini. Tentu saja sudah biasa karena sudah dilakukan oleh banyak orang sehingga sudah dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Kalau saya tahu ya, tapi mungkin beberapa orang Indonesia tidak tahu karena kurangnya edukasi ya. Dan orang Indonesia cenderung untuk memilih hal yang lebih gampang, jadi mereka melihat yang lebih murah dan lebih gampang, akhirnya mereka milih itu dan mereka tidak tahu kalau itu bajakan.
Kami juga sempat mewawancarai seorang mahasiswi hukum dari Universitas Indonesia yang bernama Marsha. Inilah informasi yang kami dapat darinya. Pengertian hak cipta dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1, yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembajakan terjadi ketika suatu ciptaan digandakan dan didistribusikan secara tidak sah oleh pihak yang bukan pemegang hak cipta. Barang hasil pengadaan didistribusikan secara luas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kenapa memperoleh keuntungan ekonomi menjadi unsur pasal ini? Karena pada intinya yang memiliki hak ekonomi terhadap ciptaan adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua pihak inilah yang memiliki hak untuk mendapat manfaat ekonomi dari ciptaan terkait, sebagaimana diatur dalam pasal 8. Apabila ada pihak yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggadaan terhadap ciptaan, apalagi sampai mendapatkan kemanfaatan ekonomi dari penggadaan tersebut, dapat dijatuhkan sanksi. Ini diatur dalam pasal 9 ayat 3. Sanksi pidananya diancam dengan tingkat sanksi yang bermacam-macam, yang dapat dilihat dalam pasal 113. Bahkan, melakukan penjualan terhadap penggandaan ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam pasal 114. Mengapa sulit diproses? Mengapa tindak lanjutnya jarang dilakukan? Permasalahan utama adalah karena tindak pidana yang dari tadi dibahas di atas, diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, merupakan delik aduan. Delik aduan artinya tindak pidana itu baru dapat diproses secara hukum setelah adanya aduan dari pihak terkait. Lazimnya, pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan. Kegiatan pembajakan memang diakui sulit dideteksi, karena mudah dilakukan. Bahkan dapat dilakukan di PC secara mudah. Dari informasi yang telah disampaikan, kita dapat mengetahui bahwa pembajakan maupun pemalsuan adalah hal yang salah baik menurut hukum maupun secara moral. Kita sebagai bangsa yang kreatif harus mendukung para pencipta maupun seniman karena dengan kemajuan ilmu desain komunikasi visual, suatu negara dapat berkembang. Maka dari itu, hindarilah pembajakan serta pemalsuan.